Malam itu, aku bertengkar lagi dengan suamiku. Persoalannya sepele saja, suamiku merasa tidak diperhatikan. Pasalnya, ketika dia pulang dari kantor, sore itu, aku tidak menyediakan makanan apa-apa untuk teman minum kopinya. Hal itu mulanya tidak begitu serius, akan tetapi, pada saat akan makan malam, aku juga tidak memasak makanan kesenangannya. Nah, itulah yang menjadi pemicu persoalan. Suamiku jadi agak uring-uringan, dia merasa telah membanting tulang seharian mencari nafkah untuk keluarganya, akan tetapi, untuk kepentingannya, istrinya tidak memperhatikan. Sebenarnya dalam hatiku, aku merasa bersalah. Tetapi, perasaan egoku membuatku tidak mau mengakui kesalahan itu. Malahan, aku melemparkan kesalahan itu kepada suamiku. Hal ini membuat suamiku menjadi tambah emosi, dan akhirnya, dia tidak beristirahat dalam satu ruangan denganku. Aku juga tidak tahu, mengapa akhir-akhir ini, aku agak malas untuk memberikan kewajibanku. Belakangan ini, aku agak malas untuk memberikan hak suamiku. Hal ini kurasakan, baru belakangan ini saja. Kupikir, apakah mungkin, disebabkan oleh ia tak lagi mampu untuk memberikan kebahagiaan yang maksimal dalam pekerjaan wajibnya denganku. Sehingga, setelah pekerjaan itu selesai, dia langsung membelakangiku dan beristirahat dengan pulas tanpa peduli apa-apa lagi. Sedangkan aku masih membutuhkan sesuatu itu. Suamiku bekerja pada sebuah perusahaan pertambangan, dan sebagai orang kedua di perusahaan itu. Tugas suamiku juga tidak terbatas, sebagai orang yang bertanggung jawab atas jalannya penambangan, maka suamiku praktis bersiaga selama 24 jam. Kadang-kadang, apabila ada sesuatu yang mendadak pada malam hari, suamiku harus berangkat menyelesaikannya. Demikian juga, karena sifat tugasnya itu, suamiku sering berpergian ke luar daerah. Oleh karena itulah, sebenarnya dapat dimaklumi, apabila suamiku agak uring-uringan malam itu, disebabkan dia merasa tidak diperhatikan olehku sebagai istrinya. Ditambah lagi, kami tinggal dalam komplek perumahan pertambangan, dengan lingkungan yang masih terpencil, dan jauh dari keramaian, apalagi pusat hiburan. Rumah yang kami tempati memang sangat besar sekali, karena dibuat pada zaman Belanda. Demikian juga, pekarangan rumah itu sangat luas sekali, dengan pepohonan yang rimbun dan sangat tua umurnya. Karena di daerah itu, sekolah hanya sampai pada tingkat SMP saja, maka 3 orang anak kami semuanya tinggal bersama neneknya di Jakarta. Sehingga, di rumah itu, praktis hanya aku dan suami saja yang tinggal bersama seorang pembantu. Aku dan suamiku menempati kamar di rumah induk, dan para pembantu di belakang. Sedangkan, kamar lainnya di rumah induk yang diperuntukkan anak-anakku, terpaksa kosong, dan terisi hanya apabila anak-anakku datang berlibur. Apabila suamiku tidak ada di rumah, maka praktis, tinggal aku dan pembantuku saja yang ada dalam rumah. Apalagi, bila malam hari tiba, ketika pembantuku sudah istirahat, maka tinggal aku sendiri yang berteman sepi. Jadi, tidak heran juga, akhirnya, kebosanan jualah yang melanda diriku, sehingga terbawa dalam sikapku sehari-hari. Pada saat suamiku pindah ruangan, sebenarnya, aku ingin sekali meminta maaf kepadanya, akan tetapi,
egoku timbul kembali, sehingga ku biarkan saja suamiku keluar ruangan. Kupikir, tidak lama lagi, suamiku akan berbaikan, karena aku hafal benar akan sifatnya. Dia tidak pernah marah sampai berlarut-larut. Sebentar saja akan reda, dan menemuiku kembali. Kalau sudah begitu, maka suamiku biasanya terus menemuku, dan kami akan sama-sama bergotong royong untuk saling memberikan kewajiban. Oleh karena itu, pada saat aku akan istirahat, kubiarkan saja lampu ruanganku menyala. Selanjutnya, aku mempersiapkan diri untuk menerimanya, dengan hanya ada setelan sederhana yang berbahan tipis. Kira-kira lewat tengah malam, antara jam 12:30, ketika baru saja aku terlelap, aku merasa secara samar-samar ada sesosok bayangan yang muncul di ruanganku dan langsung mematikan lampu. Sehingga keadaan menjadi gelap gulita. Dalam keadaan antara sadar dan tiada, serta dalam suasana yang telah menjadi gelap gulita, aku berpikir suamiku kini sudah mereda amarahnya dan mengajak berbaikan seperti kebiasaannya. Oleh karena itu, secara refleks, aku pun segera bersiap untuk menjelajah samudra. Saat kami mulai melakukan pelayaran, saat itu seakan tak seperti biasanya. Sehingga, aku benar-benar terbawa dalam arus samudra yang begitu indah. Ia sungguh sangat hebat menakodai kapalnya, hingga aku berkali-kali sampai ke dermagaku. Akhirnya, aku seperti kehilangan tenagaku, dan langsung beristirahat dengan pulas. Aku terbangun keesokan harinya, ketika matahari sudah mulai terang. Kudapati suamiku sudah beranjak dari tempat pembaringan terlebih dahulu, dan telah berada di ruang makan. Buru-buru, aku langsung beranjak dari kamarku, untuk menemaninya makan pagi, sebelum dia berangkat ke kantor. Wah, Papa hebat benar bawa kapalnya semalam. Papa minum obat ya, kataku berbisik kepadanya, sambil tersipu. Mendengar bisikanku itu, suamiku agak tersentak. Kemudian, dia berbalik bertanya, "Hebat apa maksud Mama?" tanyanya penasaran. "Itu tuh, semalam, Papa benar-benar sampai buat Mamah kewalahan menerjang ombak yang begitu besar, karena selama ini, belum pernah Mamah sebahagia itu," ucapku. Mendengar ucapanku itu, suamiku menjadi lebih terbengong. "Ah, Mamah mimpi barangkali, aku semalam istirahat di ruangan sebelah, dan baru terjaga subuh tadi. Memang mulanya aku bermaksud pindah lagi ke kamar kita, tapi entah mengapa, tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk sekali, mataku berat," jawab suamiku. Mendengar jawaban suamiku itu, kini aku yang berbalik menjadi terbengong. Aku berpikir, apakah aku telah bermimpi, tetapi mengapa mimpiku itu begitu sangat terasa seperti nyata? Kalau aku tidak bermimpi, jadi dengan siapa aku menempuh samudra itu? Mudah-mudahan saja benar ucapan suamiku tadi, bahwa aku memang bermimpi. Pada mulanya, aku tidak begitu peduli akan kejadian itu, dan telah melupakan mimpiku itu. Akan tetapi, setelah beberapa minggu kemudian, dan kebetulan pula, harinya bertepatan dengan hari di mana aku bermimpi untuk pertama kalinya. Yaitu pada hari Rabu, malam Kamis, aku kembali bermimpi seperti itu. Pada saat itu, kebetulan suamiku tidak ada di rumah, karena sedang berpergian ke luar daerah. Oleh karena itu,
Aku istirahat sendirian saja di ruanganku. Setelah beberapa saat aku terlelap, tiba-tiba, aku kembali merasa ada seseorang yang muncul. Ketika aku akan bangkit, tiba-tiba, aku seperti mendapat semacam bisikan bahwa ia adalah suamiku. Bagaikan terkena hipnotis, aku tidak jadi bangkit dan menuruti ucapannya. Tiba-tiba, aku teringat bahwa suamiku sedang tidak berada di tempat, sehingga siapakah yang telah bekerja itu, pikirku. Kali ini, lampu tidur itu kebetulan tidak dipadamkan. Sehingga, ketika aku membuka mataku, aku dapat melihat secara samar-samar, dalam cahaya lampu tidur yang temaram, sesosok manusia. Mulanya, memang aku merasa terkejut dan agak heran sekali. Aku berpikir, apakah semua ini juga merupakan bagian dari mimpi lainnya? Akan tetapi, anehnya, kesadaranku tiba-tiba hilang begitu saja. Kemudian, aku kembali terhanyut oleh arus samudera yang begitu hebat. Saat itu, kembali aku merasakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya, aku kembali terlelap dengan sangat nyenyak sekali. Keesokan harinya, ketika aku terbangun, aku jadi kembali berpikir-pikir, mengapa aku mengalami mimpi seperti itu lagi. Apakah hal itu merupakan bayang-bayang lamunanku? Karena pada saat itu, kebetulan aku baru saja beberapa hari selesai datang tamu bulananku. Akan tetapi, mengapa aku mempunyai pikiran semacam itu? Atau, apakah karena aku selama ini, aku kurang mendapat kebahagiaan yang maksimal dari suamiku? Sehingga hal itu merupakan refleksi dari alam bawah sadarku terhadap kebahagiaan yang tertundaku selama ini. Sehingga muncul sebagai suatu mimpi, atau pula mungkin disebabkan oleh faktor lain. Untuk alasan yang pertama, aku kurang yakin, karena periode tamu bulananku datang secara rutin, datang setiap bulan, jadi mengapa baru sekarang tercipta dalam mimpi? Untuk alasan yang kedua, kemungkinannya bisa saja terjadi karena terus terang aku pernah menyeleweng sekali bersama temanku yang sebenarnya juga adalah teman suamiku. Peristiwa itu terjadi sudah agak lama sekali dan aku juga telah melupakannya. Penyelewenganku itu terjadi ketika aku sedang berada di Jakarta sendirian, hendak menengok anak-anakku. Pada saat itu, memang hatiku sedang kacau, dan perasaanku tidak menentu. Keberangkatanku ke Jakarta, sebenarnya juga atas saran suamiku, karena beberapa waktu sebelumnya, kami sering bertengkar, yang disebabkan hanya karena persoalan kecil saja. Suamiku, rupanya menyadari, bahwa perilakuku, yang kadang-kadang suka keras kepala, dan marah-marah kepadanya, sebagai suatu akibat dari kehidupan di lingkungan kami, yang sangat datar dan jauh dari keramaian. Oleh karena itulah, suamiku menyarankan kepadaku, agar menukar suasana sebentar, dan pergi ke Jakarta sambil menengok anak-anak. Di Jakarta, aku bertemu dengan temanku. Dia memang sering datang ke rumah, menemui suamiku, pada saat aku masih tinggal di Jakarta. Kebetulan, istrinya juga adalah teman kuliah suamiku, dan dia sendiri, memang teman baik suamiku, sehingga kami mengenal dengan baik seluruh keluarganya. Pada saat itu, dia mengantarkan aku belanja ke sebuah toserba. Selesai kami berbelanja, dia mengajakku makan malam
di kawasan Pantai Ancol. Karena memang kami sudah berkenalan lama, dan suamiku juga mengizinkan bila aku pergi bersamanya, maka kupenuhi ajakan temanku itu. Ketika kami makan, temanku banyak bercerita tentang dirinya. Dia bercerita tentang hal sederhana, hingga terbawa dalam percakapan yang lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa aku juga merupakan salah satu wanita yang dianggap sangat istimewa olehnya. Aku jadi terkesan sekali akan ceritanya. Akan tetapi, masalahnya rupanya tidak sampai di situ saja. Ketika kami selesai makan malam, dalam perjalanan pulang, entah bagaimana mulainya, dia tiba-tiba membelokkan mobilnya ke sebuah penginapan yang ada di sekitar situ, dan membisikkan kepadaku bahwa sebentar lagi aku akan mengetahui jawaban akan seorang laki-laki yang mampu bekerja dengan sepenuh hati dan mampu membahagiakanku. Selanjutnya, aku juga tidak tahu mengapa aku tidak menghindarinya. Kupikir hal itu mungkin disebabkan pikiranku sedang kacau. Sehingga, ketika kami sudah di ruangan, aku, dengan perasaan yang seakan bergemuruh, langsung saja tak menghindari untuk bekerja sama dengannya dengan penuh semangat. Namun, pekerjaan yang melelahkan itu hanya untuk sekali itu saja. Karena, setelah itu, aku merasa malu untuk berjumpa dengannya. Di samping itu, memang, kesempatan emas itu tidak pernah ada lagi. Selain itu, aku juga berpikir, sesuatu yang kuperoleh dengannya, sebenarnya biasa-biasa saja. Dia juga tidak lebih hebat dari suamiku. Semenjak itu, aku menghindarkan diri darinya, akan tetapi, yang paling utama, sebenarnya adalah, Allah aku takut akan dosaku.